Akhir pekan polemik Sindo Trijanatun bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Hari ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik dan tentunya juga sangat penting. Kita akan mengangkat topik Kabinet Ribet Ekonomi Mampu. Bisa kita lihat baru-baru saja Pak Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi mengangkat beberapa menteri baru, atau Pak Jokowi baru saja mereshuffle 5 menteri baru dan 1 menteri yang dirotasi posnya. Tapi baru saja menteri tersebut diangkat, ternyata bukannya kerjanya yang muncul, tapi ramainya yang muncul. Kita belum lihat kerjanya, bisa jadi mungkin para menteri di sini sudah bekerja, tapi yang publik lihat adalah keributan yang muncul publik. Tentunya hal seperti ini sangat disayangkan karena dengan kondisi normal saja kita berharap para menteri ini bisa langsung bekerja. Nah, sekarang kondisinya adalah kita sedang menghadapi krisis. Tentu kita ingin para menteri ini tidak terdistorsi pandangannya, tidak terdistorsi kerjanya, sehingga bisa menyelamatkan Indonesia untuk melalui badai krisis yang sudah kita jalani dan kelihatannya mungkin akan makin besar badainya. Bersama saya sudah hadir 5 pembicara, kita hadirkan untuk profesional Sindo Trijaya sekalian. Yang pertama ada Bang Akbar Faisal, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Yang kedua ada Bang Adi Masardi dari Gerakan Indonesia Bersih. Selamat pagi Bang Adi. Selamat pagi. Yang ketiga kita sudah kehadiran juga Bang Ismet Hasan Putro, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Selamat pagi Bang Ismet. Mantan Direktur Utama RNI. Iya, ini kita sudah dapat bukunya di sini, Transformasi RNI Terbang Tinggi. Oke. Yang keempat, kita sudah ada kehadiran juru bicara Partai Demokrat, Bang Didi Irawadi Samsudin. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Dan yang terakhir, tapi ini juga yang penting, pengamat komunikasi politik, Prof. Cipta Lesmana. Selamat pagi Prof. Cipta. Selamat pagi para pendengar Indonesia yang saya cintai. Oke, kita akan mendengarkan juga banyak analisa-analisa yang menarik dari Prof. Cipta. Seperti kita ketahui, keributan itu tentunya memberikan ketidakpercayaan pasar. Sementara pada saat ini yang kita butuhkan adalah pasar percaya bahwa pemerintahan sekarang bisa membawa ekonomi Indonesia lepas dari badai krisis. Saya pertama ingin tanya ke Bang Ismet. Bang Ismet, kalau dari sisi ekonomi, apa yang masalah di sini dengan keributan yang terjadi di kabinet? Sebetulnya kalau kita bicara realitas pasar saat ini tidak bisa dilepaskan dari hoax yang demikian besar dari publik, khususnya pelaku pasar, terhadap komitmen dan visi pemerintahan Jokowi Jk. Saya kira itu awal dari dinamika yang belakangan muncul. Itu sekali lagi tidak lepas dari gagasan tawaran visi yang dikembangkan oleh Jokowi Jk. Namun seiring dengan dinamika ekonomi regional, kemudian juga global dan nasional, maka realitas pasar yang tadinya sangat responsif dan kondusif di dalam memaknai dinamika ekonomi nasional kita, ditambah dengan penguatan konsolidasi politik antara koalisi Indonesia hebat dengan koalisi Merah Putih terlihat sangat kondusif. Pak Prabowo sangat sangat elegan di dalam menyikapi pertarungan itu, dan hasilnya juga sangat membuat beliau menunjukkan sebagai negarawan, dan itu bisa bersinergi dengan baik dengan Pak Jokowi, sehingga pasar sangat yakin bahwa awal pemerintahan itu sudah sangat baik, dan pasar sangat berharap itu akan berlangsung berjangka panjang, sehingga kestabilan ekonomi itu, kestabilan politik itu akan berdampak pada lompatan kinerja ekonomi. Itu hukum pertamanya. Namun pasar kemudian menjadi bertanya ketika ada paradoks antara komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya beli masyarakat, dengan kenaikan BBM. Di situ awalnya. Mengapa? Karena ketika kenaikan BBM itu
semua harga naik yang berimplikasi pada sektor real terganggu. Nah, ketika sektor real terganggu, maka itu mengganggu daya beli dari para karyawan, dari para kelas menengah yang pertumbuhan ekonominya, daya belinya sangat dipengaruhi oleh kehidupan sektor real. Ketika itu terganggu oleh BBM yang paradok karena di pasar internasional BBM turun, tapi kita menaikkan, itu menjadi kontradiksi antara komitmen pemerintah dengan realitas di kehidupan ekonomi kita. Kemudian pada saat bersamaan seiring dengan perjalanan waktu juga muncul perdebatan-perdebatan yang tidak produktif di antara anggota kabinet yang menimbulkan kerisauan pasar karena mulai terlihat tidak ada sinergi yang baik antara tim ekonomi yang ada dan tim pemerintahan lainnya. Nah, dua hal ini kemudian menjadi snowball effect yang mendorong pasar untuk mulai wait and see. Nah, ketika pasar wait and see, rupanya regional juga bergejolak, pasar market lokal juga terganggu, fluktuasi rupiah mulai muncul, ya kan? Sehingga komitmen atau visi bahwa kalau Jokowi jika terpilih dolar akan tembus di angka 10.000 justru tidak tercapai. Yang terjadi adalah justru peningkatan nilai dolar itu, bukan lagi di angka 13.000 tapi sudah tembus ke 14.000. Terus seiring dengan waktu sampai kemudian dinamika politik menjadi semakin hangat ketika muncul wacana tentang reshuffle yang dimulai justru oleh yang menimbulkan tanda tanya besar dari pasar adalah mengapa itu justru lahir dari partai pendukung pemerintah atau justru partai pemerintah. Nah, di situ awal antras market terhadap Pak Jokowi JK. Di situ awalnya. Nah, kemudian ini terus menggelinding, kemudian seiring dengan ekonomi regional, pasar Amerika, dolar yang berkonsolidasi terus, kemudian juga China juga bergejolak. Nah, kita tetap habis waktu oleh dinamika internal politik pemerintahan. Kemudian sampai tuntutan untuk mengganti tim ekonomi. Ya kan? Itu terus kemudian sampailah akhirnya Pak Jokowi tanggal 14 Agustus kalau nggak salah itu mengganti para Menko. Nah, pergantian itu ternyata jauh dari hook pelaku pasar, kalangan pengusaha dan juga kalangan investor. Sehingga beberapa kawan-kawan saya investor dari Korea, dari Taiwan, dari Hong Kong, bahkan dari Jerman dan dari Itali itu sempat berkomunikasi mempertanyakan mengapa justru yang tampak di permukaan media internasional atau lokal itu justru tidak direspon untuk diganti. Artinya tim ekonomi teknisnya justru tidak diganti, yang diganti justru para menko-nya. Yang ini menimbulkan jauh panggang dari api kalau diperlakukan oleh banyak pihak. Nah, rupanya ini menambah deretan waktu yang panjang untuk menunggu gitu. Padahal pasar ini kan butuh kepastian yang cepat. Karena pasar ini kan decision making business kan bukan ya. Uang itu kan bergejolak terus gitu. Nah, kemudian kita menjadi semakin parah ketika terjadi langkah strategis yang sangat kungkuisme dari China yang merevaluasi nilai yuannya. Nah, di situ kita gagal. Sangat gagal. Karena apa? Ini implikasinya bukan saja kepada nilai rupiah yang semakin terpuruk, bahkan tidak berdampak apapun ketika tim Menko diganti, tidak berdampak apapun, bahkan justru semakin turun. Nah, ketika yuan bergejolak, dolar konsolidasi, kita masih umum dengan soal pergantian kabinet. Sehingga kemudian pasar sampai pada kesimpulan belum akhir, masih koma. Ini problemnya di mana? Apakah betul problemnya hanya sebatas di menteri saja, atau di Menko, atau justru di presiden dan wakil presiden? Nah, sekarang ini wacananya sudah mulai muncul ke situ. Kalau tentang nilai rupiah, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan yang di ruangan ini,
pasar sebetulnya secara psikologis sudah mempersiapkan diri untuk menerima dolar pada angka 15.000. Oke. Indikasinya apa? Dan ya indikasinya pertama bukan saja soal tim ekonomi kita yang belum solid, langkah strategi juga belum terlihat. Jangankan bicara jangka panjang, jangka pendek pun kita belum bisa membaca apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah sering sekali menantang pasar, gitu. Oke. Saya yang mengatakan apa namanya simpul tentang menantang pasar. Ketika rupiah pada angka 14.000, masih di 13.000 sekian, Menteri Keuangan mengatakan kita 14.000 pun kita masih tenang kok, gitu, ya kan? Nah, pada waktu itu langsung direspon oleh pelaku pasar bahwa ini pemerintah memang menantang nih, ditembuslah di angka 14.000. Nah, bukan lagi 14.000, tapi sudah menjawab ke angka 14.900. Dalam konteks itu Bang, tadi dengan background seperti itu, resiko ketika kita tahu ada beberapa menteri yang secara terbuka saling berdebat keras, bahkan sampai berdebat dengan level wapres, itu apa resikonya yang terhadap persepsi pasar? Ya pasar menjadi tidak memiliki kepastian tentang kemana sebenarnya arah kebijakan pemerintah ke depan ini terkait dengan tata kelola ekonomi khususnya. Karena begini, kalau untuk implikasi politik saya tidak paham, saya bukan orang politik, kemudian Pak Faisal, Mas Didi, kemudian juga Mas Adi ini kan orang politik semua, kemudian Prof. Kita orang politik semua, kalau saya bukan orang politik, saya makmum saja yang imam mereka ini. Oke. Nah, saya menekankan begini. Pasar kita ini sebetulnya tingkat konsolidasinya cepat untuk merespon kalau kehidupan politik kita itu kondusif. Sehingga apa? Sehingga optimisme kita untuk kembali ke angka 10.000 itu masih sangat kuat di kalangan pasar. Asalkan terjadi sekali lagi konsolidasi yang baik di lingkungan tim pemerintahan kita. Nah, karena itu sekarang saya mengatakan sebelum menjawab ini, Pak Jokowi harus sudah mulai berani untuk meyakinkan pasar bahwa memang akan ada reshuffle tahap kedua untuk mengganti tim teknis, khususnya di tim ekonomi. Karena yang didesakkan oleh banyak pihak, khususnya partai pendukung pemerintah dan juga pasar, saya kira sekarang ini adalah bagaimana mengkonsolidasi tim ekonomi di kabinet Jokowi. Jadi ganti tim teknis, bukan ganti tim yang ribut ya? Tim yang ribut sekali lagi itu Mas Adi yang saya coba ke Mas Adi, gerakan Indonesia Bersih. Tapi yang kita sudah tahu, Mas Adi ini salah satu figur yang sangat dekat dengan Pak Menko Maritim, Pak Rizal Ramli. Sebenarnya bisa kasih background apa yang terjadi, kenapa bisa sampai kita tahu ada masalah Garuda kemarin yang disebut, dan juga kita tahu ada masalah listrik 35 BPKW. Apakah memang gaya Pak Rizal Ramli seperti itu, ada masalah langsung dilempar atau mungkin apa Bang? Jadi saya melihatnya begini. Pertama nih, Mas Rizal ini kan memperhatikan pemerintahan sejak dia dari mahasiswa ya. Jadi sudah memahami lingkup pemerintahan, apalagi dia kemudian juga pernah ada juga di pemerintahan. Nah, apa yang dilihat dari luar dan kemudian dengan fakta-fakta dan data-data yang dimilikinya, dia melihat ada masalah besar di dalam pemerintahan, dan dia untuk masuk itu dia mengibarkan kira-kira menggunakan bendera nih, saya di pihak rakyat, karena itu hal-hal yang merugikan rakyat dia lawan. Nah, pernyataan-pernyataan yang kemudian muncul ini kan gini, kalau kita lihat kronologinya di hari pertama setelah pelantikan, Mas Rizal kan bicara soal ada masalah di Garuda. Garuda ini maskapai penerbangan nasional kebanggaan rakyat Indonesia. Ada masalah di situ. Kemudian ada masalah di listrik, yang program listrik, proyek listrik 35.000 MW. Kemudian juga ada masalah di proyek perkeretaapian. Ada beberapa hal secara teknis itu di luar kewenangan dia, tapi secara filosofi masih ada di bawah kewenangan dia. Dan dia tidak ingin kalau nanti ini berjalan, kemudian ada masalah, ada korupsi di Garuda, ada korupsi di masalah pengadaan listrik, dia ada di situ, pasti dia akan diketahui seluruh dunia. Lu ada di situ, ternyata kabinetnya bermasalah. Untuk menghindari itu, dia kasih sinyal bahwa dia tahu ada masalah di Garuda, di proyek listrik. Nah, yang menjadi kegaduhan ini kan ketika responnya sangat negatif, emosional, misalnya seperti
Rini Sumarno, dia bilang nggak ada kewenangan di dalam soal ini, soal Garuda di bawah BUMN. Dia nggak tahu bahwa secara teknis itu Garuda itu ada di bawah perhubungan. Nah, kalau semacam ini kan mestinya direspon positif. Wah, ini terima kasih Mas Rizal pada tahun baru mengingatkan kita, kemudian ini bisa memanggil Garuda, orang-orang Garuda, direksi Garuda, ini ada sinyal dari Mas Rizal, betul nggak? Disikapi begitu. Nah, yang paling saya sesalkan adalah Bapak Yusuf Kalla, karena di Republik ini pejabat negara paling sepuh ini adalah beliau, paling senior. Ya. Harapan saya sangat tinggi sebenarnya kepada beliau sejak awal ketika saya melihat Jokowi orang baru waktu didampingi oleh kawan kelas Yusuf Kalla masih oke nih. Nah, ini ketika reaksinya juga emosional, kami jadi sangat kecewa loh. Pak JK kan harusnya negarawan, mestinya direspon karena gagasan baik, pandangan baik. Ini kan datang dari siapapun, disampaikan dengan cara apapun, mestinya direspon dengan positif. Dan ketika bereaksinya sangat negatif, terutama soal listrik ini, masyarakat kan akan melihat tuh kenapa jadi banyak yang marah. Memang banyak pola proyek perlistrikan. Nah, kemudian kita tahu Pak JK juga mengatakan bahwa sejarah ini nggak tahu apa-apa. Apalagi kemudian disambut lagi oleh sahabatnya Pak Yusuf Kalla di One Press, yaitu Monoarfa, yang mengatakan bahwa Rizal Ramli nggak layak jadi menteri. Nah, ini orang yang paling tidak paham apa yang jabatannya. Dia kan One Press, penasihat presiden. Sedangkan menteri ini, Menko ini produknya presiden. Dia kritik di depan umum. Nah, ini sebetulnya sangat tidak layak. Ini pengangkatan menteri oleh presiden itu pasti juga atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kalau dari 10 orang, 9 orang setuju, kemudian dia sendiri nggak setuju, yaitu bagian dari organisasi, dia harus setuju juga. Tapi ketika dia menyatakan tidak setuju dan mengatakan bahwa Rizal Ramli tidak layak jadi presiden, kan ini sebetulnya kalau kita lihat secara logika politiknya, etikanya, dia menampak presidennya. Dan kalau dia tidak setuju dengan Rizal Ramli, dia mundur dong dari One Press, tidak setuju kepada pilihan presiden. Nah, kemudian kita tahu kemudian karena reaksinya juga makin negatif, ya akhirnya menjadi gaduh. Jadi kalau ditanggapi dengan bijak tidak ada masalah sebetulnya. Kalau kemudian di rapat kabinet, kenapa tidak disampaikan di rapat kabinet? Nah, itu kan maksudnya baru hari pertama. Hari pertama belum ada rapat kabinet, jadi dia sampaikan aja di dalam pengantar pelantikannya, sambutannya, itu aja. Oke. Apakah waktu itu sangat urgent Pak, kita sebagai gambaran? Kan tadi rapat kabinet belum ada waktu itu sehingga disampaikan keluar. Sedemikian urgentnya untuk misalnya masalah Garuda atau perkembangannya 3 bulan megawatnya. Ada beberapa hal yang pengalaman saya di dalam lingkungan ini. Kalau hal-hal yang ini kan contoh di soal pembelian Airbus, ini kan pasti sudah diproses lama. Kita tahu ini ada masalah. Kenapa bisa tetap berlanjut? Di DPR juga dengan kamu nggak seolah-olah ini nggak ada masalah di situ. Pasti ada kekuatan besar. Nah, kalau kekuatan besar kita sampaikan di forum itu gampang dihibas. Nah, Mas Rizal ingin menyampaikan bahwa ada masalah, kemudian nanti akhirnya akan melanjutkan perjuangannya. Nah, mengenai masalahnya apa sebetulnya ini hal ini sedibahas di internal, tapi karena ada tantangan-tantangan kemudian ya kita buka mulai sedikit-sedikit. Bahkan kalau kemarin reaksinya kan sebetulnya positif nih. Reaksinya kemudian Menteri BUMN Rini Sumarno menyampaikan kepada DPR bahwa ini kan baru LOI, baru letter of intent, masih bisa dibatalkan. Nah, persoalannya begini, keputusan seorang menteri bikin LOI dengan sikap bahwa ini bisa dibatalkan, berarti kan ini sembarangan. Jadi tidak yakin dia dengan gagasannya. Begitu kita kritik, kalau ini masih bisa dibatalkan, ini belum serius. Padahal kita tahu di bisnis ini LOI itu sudah bisa menjadi uang dan sudah menjadi proyek. Berarti tadi menarik juga ketika Bang Adi mengkritik dari Pak Suarso Monoarfa caranya ketika dalam satu organisasi ketika nggak setuju ya di dalam aja, nggak setujunya keluar, jangan nggak setuju. Tapi ternyata kan yang dilakukan Pak Rizal Ramli juga kurang lebih sama. Pak Rizal kan kasih warning, ini karena yang diungkap ini kan kepentingan publik. Garuda itu punya publik, itu juga punya publik, disampaikan kepada publik, tanggung jawab publik. Nah, jadi yang kita harapkan ini dari kasus ini adalah bahwa semua kebijakan publik, semua proyek-proyek yang katanya untuk publik harus dibuka di depan publik. Jangan ngakunya untuk publik tapi di prosesnya tertutup. Gitu. Berarti kita nanti bisa expect mungkin
hal-hal seperti ini lagi dilempar lagi oleh Pak Rizal Ramli ke publik? Saya kira tetap kita sih Mas Rizal juga sepakat dengan kami bahwa apapun kepentingan publik ini harus dibicarakan dengan publik. Contoh nih, yang memanipulasi rakyat soal BPJS katanya untuk rakyat ketika kita kritik, oh ini anti rakyat, bisa merugikan rakyat. Faktanya ketika pengelolaan keuangannya oleh mereka secara tertutup kemudian dialihkan ke triliunan uang yang pertanggungjawabannya nggak jelas, ini siapa yang bertanggung jawab? Jadi jangan menggunakan kepentingan publik untuk kong kali kong kemudian rekayasa untuk menjadi membuat proyek ini menjadi bacakan buat mereka. Oke. Jadi ke depan kita mungkin akan mendengarkan Pak Rizal Ramli ini berkomentar mungkin untuk hampir semua hal yang mungkin dianggapnya bermasalah atau lebih gitu, Pak. Kalau yang untuk publik pasti akan dibuat di publik. Oke. Ya, nanti kita profesional Sinar Terjaya kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini.